Tabung melon 3 kg, simbol subsidi negara untuk masyarakat prasejahtera. Namun di balik warna hijau yang seharusnya memberi ketenangan di tengah kesulitan ekonomi, tersembunyi operasi gelap sindikat yang rakus. Mereka mencuri hak rakyat miskin, mengancam keselamatan, dan meraup untung miliaran. Penindakan tegas terhadap jaringan sindikat ini menjadi mandat krusial bagi aparat penegak hukum demi memastikan distribusi liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi kembali tepat sasaran, melindungi keselamatan warga, dan menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah. Modus operandi yang digunakan oleh para sindikat penimbun dan pengoplos LPG bersubsidi nyaris selalu serupa, terstruktur, dan terorganisir. Mereka menjalankan praktik curang dengan memindahkan atau mengoplos isi gas dari tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung-tabung non-subsidi mulai dari ukuran 5,5 kg, 12 kg, hingga tabung industri berkapasitas 50 kg. Proses pemindahan ini dilakukan di gudang-gudang gelap yang jauh dari pantauan publik, mengubah produk subsidi menjadi barang komersial dengan margin keuntungan yang sangat besar. Tujuan utama dari kejahatan ekonomi ini sangat jelas, yaitu meraup keuntungan berlipat ganda dari selisih harga yang dijamin oleh subsidi negara yang seharusnya dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat prasejahtera. Dengan setiap tabung gas melon yang berhasil dioplos, sindikat-sindikat ini secara efektif mencuri alokasi subsidi sebesar kurang lebih Rp36.000. Angka ini terakumulasi menjadi kerugian negara yang masif dan berdampak langsung pada kelangkaan pasokan serta kenaikan harga jual gas di tingkat masyarakat kecil. Data yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia mengindikasikan bahwa kerugian negara akibat praktik ilegal pengoplosan ini telah mencapai puluhan miliar rupiah hanya dalam beberapa tahun terakhir. Angka kerugian yang fantastis ini tidak hanya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi juga menciptakan disrupsi pasar yang serius. Praktik pencurian subsidi ini mengakibatkan kelangkaan buatan di daerah-daerah, memaksa rakyat miskin membeli gas dengan harga yang melambung tinggi, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Di luar kerugian finansial, bahaya laten yang ditimbulkan oleh tabung oplosan jauh lebih mengerikan. Tabung-tabung hasil oplosan memiliki kualitas gas yang diragukan, seringkali dilengkapi dengan segel palsu yang tidak menjamin keamanan. Kualitas gas dan proses pengisian yang tidak sesuai standar teknis keselamatan inilah yang kerap menjadi pemicu utama ledakan dan kebakaran yang mengancam keselamatan rumah tangga dan merenggut nyawa warga sipil tak bersalah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memerangi kejahatan yang merugikan rakyat dan negara ini, payung hukum yang tegas telah disiapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Pelaku sindikat pengoplosan gas bersubsidi kini dijerat menggunakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau migas dengan ancaman pidana tahanan paling lama 6 tahun dan denda maksimal mencapai 60 miliar rupiah. Selain itu, pelanggaran terhadap kejahatan migas juga diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri ESDM, dan peraturan BPH Migas, termasuk peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2025 dan Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 yang sebagian besar berkaitan dengan aspek hulu dan distribusi. Hukuman tegas ini dinilai setimpal dengan besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta tingginya risiko bahaya ledakan dan keselamatan yang sengaja ditimpakan oleh sindikat LPG oplosan terhadap masyarakat.
para petugas menemukan 4 rumah kontrakan yang diduga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengoplosan gas subsidi dari gas 3 kg ke gas 12 kg dan 50 kg.